subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia, Sabang sampai Merauke, maupun saudara-saudariku yang ada di luar negeri, di Malaysia. Ya, banyak sekali saudara-saudara dari Malaysia. Sampai berjumpa kembali. Ada juga yang dari Filipina, kemarin ada juga dari Jepang ya. Wah, rame pokoknya di channel Lantaran SMTV ini, dari berbagai penjuru ada semua, baik dalam negeri, luar negeri, dari daerah, semuanya komplit. Alhamdulillah, semuanya semoga berkah ya. Jadi saya doakan siapapun yang mengikuti channel ini, yang ketemu channel ini, subscribe channel ini, syukur-syukur ya. Saya doakan semuanya berkah, manfaat, sehatkan badannya, dilancarkan rezekinya ya, dilapangkan pula rezekinya. Kalau yang sedang ada kesulitan, semoga diberi kemudahan oleh Allah. Yang sedang sakit segera sembuh, sehat, supaya ibadahnya bisa terjaga. Bagi yang masih banyak hutang, semoga cepat lunas hutangnya, diberi jalan oleh Allah untuk bisa melunasi hutang ya. Yang sedang punya hajat, apapun hajatnya yang tujuannya baik, saya doakan terkabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini dapat berjumpa kembali, walaupun hanya berjumpa melalui satu channel YouTube, tapi insya Allah barokah, insya Allah manfaat saudaraku ya. Kita syukuri, semoga saja apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi pencerahan bagi Anda semuanya, bagi saudara-saudariku semuanya, menjadi penyemangat, bermanfaat, dan menjadi sebab musababnya apa yang saudara-saudariku semuanya hajatkan itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku, begini ya, yang sudah mengamalkan amalan, entah itu apapun amalannya, entah yang ajian, mantra, atau yang wirid, yang pakai puasa, nggak pakai puasa, semuanya yang belum terkabul ya. Karena ada yang menyampaikan ke saya, ada yang laporan ke saya ya, ada yang laporan, terima kasih Gus, saja saya sudah terkabul, alhamdulillah Gus sudah terkabul. Tapi ada juga yang, Gus saya sudah ngamalin beberapa amalan tapi nggak ada reaksinya. Saya sudah ngamalin jaran goyang, ada yang semar mesem, ada yang rogo sukmo, ada yang puter giling ini itu, tapi belum ada bedanya. Malah terkesan si target semakin menjauh. Nah, begini saudaraku ya, jangan khawatir ya. Anda jangan susah kalau amalannya, ritualnya, hajatnya belum dikabulkan oleh Allah, itu jangan sedih, jangan susah saudaraku. Kalau memang ya, kalau memang tujuan Anda itu baik, kalau memang tujuan Anda karena Allah, semata-mata mengharap ridhonya Allah ya, tidak hanya mengikuti nafsu semata-mata karena maaf melihat
si target itu cantik atau si target itu ganteng, lalu timbul pikiran yang enggak, wah aku harus memiliki dia nih, dia cantik. Tapi dalam hati Anda itu hanya karena dia cantik, bukan karena Allah. Bukan ada niat yang lebih baik daripada karena dia cantik sehingga ingin sekali memilikinya. Ya, kalau memang niatnya itu karena Allah, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, insya Allah saudaraku tidak akan pernah rugi. Walaupun mengamalkan amalan ini itu, apalagi yang wirid ya, yang malam-malam seharusnya tidur enak, tidur nyenyak, malah bangun malam harus ambil air wudhu dingin-dingin, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, kemudian wirid, mengamalkan amalan, ya. Kok belum juga terkabul? Jangan sedih. Kalau tujuan Anda baik, kalau tujuan Anda memang semata-mata karena Allah, ingin bahagia karena Allah, ya, bukan karena terpikat kecantikannya saja, bukan karena hanya kekayaannya saja, insya Allah seandainya ya saudaraku ya. Jadi seandainya si target yang Anda inginkan itu tidak bisa Anda capai, kalau niat Anda memang karena Allah, yakinlah dalam hati Anda, suatu saat nanti, entah beberapa hari kemudian, atau berapa minggu kemudian, atau berapa bulan kemudian, terserah Allah, itu pasti akan mengganti yang lebih baik daripada target yang Anda inginkan. Kalau niatnya karena Allah. Begitu saudaraku. Jadi Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik buat hambanya, ya. Karena kita manusia itu hanya bisa berencana, bisa berharap, bisa berdoa, bisa berusaha, tapi semua itu kan hasilnya, endingnya nanti kan tergantung putusan Allah juga, ya. Terserah ridhonya Allah. Kalau menurut kita si target itu baik, ya, menurut kita, wah saya kalau nikah sama dia saya pasti bahagia karena dia cantik, karena dia kaya. Itu menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu kan berpasang-pasangan, ya. Memang walaupun kita sudah diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan, kita sudah diciptakan oleh Allah itu mendapatkan jatah rezeki, entah besar entah kecil, kita ditakdir kaya atau miskin, tapi kan kita juga diwajibkan untuk berusaha. Dan Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum, suatu hamba, kalau hamba tadi atau kaum tadi tidak mau merubahnya sendiri, ya. Jadi kita harus merubah sikap kita harus merubah adab kita harus merubah kelakuan kita harus menjaga hati kita, menjaga mata kita, telinga kita. Karena dalam tubuh kita ini ada beberapa organ tubuh, ya, yang berbeda-beda saudaraku, yang semuanya harus kita jaga, ya. Jadi tidak serta-merta satu tubuh ini, satu anggota tubuh ini sudah satu tanggung jawab, enggak. Nanti tanggung jawabnya beda-beda. Mata punya tanggung jawab sendiri, telinga punya tanggung jawab sendiri, kaki, tangan, mulut, semuanya punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dikasih mata oleh Allah ketika hidup, dibuat melihat apa, ya. Oh, kok sering buat melihat baca Quran, ya. Matanya sering dibuat membaca Al-Quran, mulutnya sering mengucapkan lafal-lafalnya Allah, sering zikir, memperbanyak istighfar dan sholawat. Telinganya sering buat dengerin majelis taklim, dengerin pengajian, ya, dengerin yang baik-baik. Lalu kakinya sering juga dibuat melangkah ke tempat majelis taklim, melangkah ke masjid, melangkah membantu orang, melangkah ke kebaikan dan seterusnya. Itu insya Allah kita akan selamat, ya. Tapi seandainya mata kita sering buat nonton video yang nggak senonoh, ya, mulutnya buat caci maki orang yang nggak jelas, lalu kakinya buat melangkah untuk maksiat, berjudi, ya, mencuri,
dan lain sebagainya, ya semuanya akan ada tanggung jawabnya, karena nanti di akhirat mulut kita terkunci. Ya, mulut kita itu terkunci. Jadi kalau kita mempunyai suatu hajat, kita mempunyai keinginan oleh Allah, itu kita pasrahkan saja kepada Allah. Ya Allah, hamba ingin si dia jadi milik saya. Hamba ingin si dia jatuh cinta sama saya, menjadi milik saya. Tetapi ya Allah, kalau itu lebih banyak manfaatnya untuk diri saya dan keluarga saya serta agama saya. Tetapi seandainya dia bukan yang terbaik untuk saya dan lebih banyak mudorotnya untuk kehidupan saya dan agama saya, mohon ya Allah, gantilah dengan yang lain yang sesuai kehendak-Mu, sesuai yang Engkau inginkan, sesuai yang Engkau rencanakan, sesuai yang Engkau ridhoi. Nah, kalau sudah begitu dan jenengan benar-benar ikhlas hatinya, misalkan ya saudaraku ya, hajatnya nggak terkabul pun nggak akan sakit hati. Hajatnya nggak terkabul nggak akan nyesel, karena sudah ritual malam-malam, sudah capek-capek nggak akan nyesel, karena Anda punya keyakinan, wah berarti Allah akan mengganti yang lebih baik. Ini justru malah seneng, ya, justru malah seneng. Oh berarti dia bukan yang terbaik. Seandainya saya jadian sama dia, entah nanti akan bertengkar terus-menerus, entah nanti akan rezekinya susah, seret, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang tidak terkabul dan niat Anda itu baik, ya, karena Allah, mengharap ridhonya Allah dan mengharap kebaikan itu datang dari Allah, kebahagiaan itu datang dari Allah. Seandainya hajatnya tidak terkabul, itu syukuri saja, alhamdulillah, mungkin dia bukan yang terbaik buat saya. Mungkin Allah punya rencana lain, dan itu bisa kita bikin suatu kejutan. Kapan ya Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang saya inginkan? Ya. Tapi di sela-sela kita menunggu keajaiban itu datang, ya, di saat kita menunggu kejutan dari Allah itu datang, ya kita juga harus tetap berikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ya kita tetap menjaga sholat kita tetap menjaga sholawat kita tetap menjaga kelakuan kita, ya. Jangan kita menunggu keajaiban dari Allah, menunggu kejutan dari Allah, tapi kita nggak pernah sholat, ya, kita nggak pernah ngaji, sukanya maksiat, yang dijalankan maksiat, yang didengar maksiat, yang ditonton maksiat, ya susah. Seandainya nanti ada sesuatu yang datang, pasti itu bukan kenikmatan, bukan kenikmatan yang Allah berikan, tapi istidraj. Jadi istidraj itu adalah kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang hanya untuk memancing. Istilahnya sering dikatakan siksaan atau penderitaan yang dibalut dengan kebahagiaan. Nah, jadi kadang kan orang ada yang mikir, wah itu nggak pernah sholat, itu nggak pernah ngaji, nggak pernah sedekah, kerjaannya mabuk-mabukan, ya, kerjaannya judi, tapi kok kaya raya ya, istrinya cantik, mobilnya mewah, rumahnya mewah, sedangkan saya sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal, jamaah terus di masjid, tepat waktu, awal waktu, tapi hidup tetap miskin. Nah itu saudaraku. Jadi kalau orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, kalau berdosa itu semua orang pasti punya dosa, nggak ada yang sempurna. Manusia yang paling sempurna cuman Rasulullah. Setelah Rasulullah nggak ada yang sempurna. Mau kiai, mau wali, mau ulama, semua, apalagi cuman kita orang, pasti punya dosa. Tetapi kalau bisa, ya dosa itu jangan kita sengaja. Udah tahu makan babi haram, yang dilanggar. Udah tahu judi haram, dilanggar. Udah tahu zina haram, dilanggar. Ya itu repot. Kita berdosa itu hal yang lumrah, tapi jangan memproduksi dosa. Ya, jangan memproduksi dosa. Kalau dosa-dosa nggak disengaja, lah itu kan mudah sekali ampunan Allah itu. Tapi kalau dosa sengaja kan repot.
Ibaratnya kita udah tahu kalau api itu panas pasti kita sentuh ya, bodoh. Kan begitu saudaraku. Ya. Jadi kalau niatnya jenengan memang baik, jangan takut saudaraku, jangan khawatir, jangan susah. Insya Allah kalau jenengan semua itu mendengarkan nasihat-nasihat saya, gak akan rugi. Ya, mengamalkan amalan-amalan yang dari saya pun kalau niatan jenengan baik, tulus, ikhlas, gak akan rugi. Insya Allah, ya, gak akan rugi. Sebab seandainya sekarang tidak terkabul, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Allah akan memberikan yang lebih baik. Ya. Sebab apa? Dalam Al-Quran juga dijelaskan saudaraku. Ya. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan wanita yang baik, ya. Jadi wanita yang baik itu akan mendapatkan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik pula akan mendapatkan dan diciptakan untuk wanita yang baik-baik. Nah, kalau jenengan sudah berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau maaf, kelakuan kita bejat, kelakuan kita selalu melanggar norma-norma agama, cara berpakaian juga mengumbar aurat. Jangan salah, nanti dapat jodoh ya seperti Anda karakternya. Ya, jadi Anda ingin mendapatkan seperti apa itu ya lihat Anda sendiri. Oh, saya seperti ini ya, nanti jodohnya seperti ini. Makanya saya gak akan pernah bosan mengingatkan saudaraku, ya, yang paling terpenting, paling utama itu jaga sholatnya, ya, sholatnya jangan ditinggal, usahakan 5 waktu itu tepat, syukur tepat waktu, jamaah di masjid, di soft terdepan, wah istimewa saudaraku. Gak usah perlu ritual yang berat-berat, gak usah perlu ini itu. Kalau memang jenengan sudah memperbaiki sholatnya, ya, jadi barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki segalanya. Nasibnya, rezekinya, jodohnya akan diperbaiki oleh Allah. Dan seandainya kita sudah memperbaiki sholat kita, ya, kita sudah memperbaiki kelakuan kita dan lain sebagainya, masih saja hidupnya miskin, hidupnya susah, jodoh nggak kunjung datang. Kalau jenengan memang sudah berlaku baik, insya Allah tidak akan pernah sakit hati sama Allah, karena itu adalah ujian dari Allah. Diuji sampai seberapa jauh kesabaran Anda, ya. Jadi di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, tentang apa saja yang menggagalkan hajat, membuat hajat tidak terkabul itu apa saja, sudah saya jelaskan banyak di video-video sebelumnya. Tapi saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan saudara-saudariku semuanya yang memang beragama Islam, ya, yang memang beragama Islam, sholat, jaga sholatnya, ya. Sholat itu manfaatnya banyak. Selain memang nanti di akhirat, salah satu amalan yang paling pertama dituntut oleh Allah, ditanyakan oleh Allah adalah amalan sholat. Sholat menjadi tiang agama. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sholatnya rusak, semuanya rusak. Jadi kalau sholat Anda baik, berarti sedekah Anda baik, haji Anda baik, bantuan Anda ke orang lain baik. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, apalagi nggak pernah sholat, mau sedekah mau apa itu percuma. Ya, mau sedekah mau apa itu percuma. Bukan saya membenci sama orang yang tidak sholat, saya tidak membenci saudaraku. Justru yang tidak sholat itu saya ingatkan, saya doakan semoga segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya mau sholat. Ya, jadi kalau sholat jangan semata-mata hanya karena takut neraka, mengharap surga. Surga neraka itu urusan Allah. Baik dan buruknya manusia, ya. Jadi untung dan ruginya manusia di akhirat nanti itu akan terlihat di akhir hayatnya biasanya saudaraku. Walaupun maaf, masa mudanya nakal, maling, menipu, ya, tukang zina, tukang judi dan lain sebagainya. Tetapi di masa tuanya tiba-tiba dapat hidayah dari Allah, bertaubat kepada Allah,
mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Nah, siapa yang tahu? Nah, disitulah ketika meninggal dalam keadaan seperti itu, dia akan husnul khotimah. Tapi siapa tahu juga yang saat ini masa mudanya, masa hebatnya jadi kiai, jadi ustadz, ya, jadi ulama, pendakwah, penceramah, muridnya banyak. Tapi di penghujung usianya, mendekati kematiannya, apalagi ketika sakaratil maut sedang bermaksiat, ya siapa tahu juga. Ya maaf, ya sekarang banyak kok kiai yang menghamili santrinya ada. Ya kiai mana-mana itu saya nggak menyebutkan inisialnya, saya nggak menyebutkan orangnya, tapi ada bang, berita juga tiap hari di TV juga ada kan. Gusnya ya bertindak tidak baik dengan santri ayahnya, itu juga ada. Jadi kalau menilai orang, ya menilai orang itu jangan dengan penampilannya. Kadang yang penampilannya seperti berandal malah hatinya baik itu banyak. Tapi yang kayaknya ustadz, kayaknya kiai malah bajingan itu juga nggak kurang. Ya, jadi saya nggak ngomongin soal nggak membenci orang yang nggak sholat, enggak. Saya nggak membenci. Saya doakan semoga cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga segera mau menjalankan sholat, karena sholat memang kewajiban. Ya, jadi sholat itu memang kewajiban kita jalankan karena kita cinta kepada Allah, karena kita menjalankan perintah Allah. Gak usah mikir surga, gak usah mikir neraka. Surga neraka itu urusan Allah nanti. Ya, orang yang masuk surga itu bukan karena sholatnya. Ya, orang yang sholat terus belum tentu masuk surga. Ya, surga itu karena rahmat Allah. Nah, kenapa orang yang sholat terus belum tentu masuk surga? Nah, kalau sholat terus tapi maksiatnya jalan, nah itu loh maksud saya begitu saudaraku. Ya, yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi kalau nggak sholat, kan seperti itu maksud saya saudaraku. Ya, jadi kalau ingin bahagia hidupnya, dunia dan akhiratnya, ya udah, ingin hajatnya terkabul itu tadi, perbaiki sholatnya dulu, bakti sama orang tua kalau orang tua masih ada. Kalau orang tua sudah nggak ada, ya sering-sering kirim ayat-ayat suci Al-Quran untuk orang tua yang ada di kuburan sana. Ya, sering-sering berdoa tiap habis sholat, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Baca itu setiap kali anak membaca itu. Kalau misalkan orang tuanya di kuburan sana, di alam barzah itu disiksa oleh malaikat, maka malaikat itu berhenti. Ya, setiap anaknya membaca Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, maka siksaan orang tua itu akan berhenti. Apalagi kalau anaknya terus-terusan membaca, nah, itu kan sudah menunjukkan kebaktian seorang anak. Ya, anak yang soleh itu akan selalu mendoakan orang tua. Tapi orang yang mendoakan orang tua belum tentu anak yang soleh. Lu kok bisa? Ya berdoa terus orang tua didoakan tapi nggak pernah sholat. Ya kasihan. Ya, soalnya nanti kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah nggak ada, apa yang kita perbuat di dunia itu orang tua akan mendapatkan dampaknya di alam barzah sana, kan kasihan saudaraku. Ya, jadi perbaiki sholat, bakti sama orang tua yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Ya, jaga mulut kita kalau bicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, jaga makanan kita sebisa mungkin makan yang halal. Ya, jaga pakaian kita, perilaku adab kita. Insya Allah saudaraku, kalau saudaraku niatnya baik karena Allah, karena hanya mengharapkan ridhonya Allah, walaupun hajatnya tidak terkabul, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi akan diganti oleh Allah yang lebih baik daripada yang kita inginkan saat ini. Apalagi kalau kita sudah tirakat, udah ritual, ada yang udah keluar uang banyak, ya, buat sarana ini dan itu. Nah, itu tidak akan pernah ada ruginya. Kalau niatnya baik karena Allah, mengharapkan ridho Allah, itu pasti ada untungnya. Ya, di penghujung nanti
pasti ada untungnya. Ya, kalau jenengan yakin kepada Allah, yakin keajaiban Allah, yakin bahwa Allah itu adil, maka siapapun yang berusaha pasti akan berhasil. Seandainya masih sulit, jangan susah, saudaraku. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al yusri yusron. Bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah berjanji, barang siapa yang mau berdoa mengangkat tangan, memohon kepadaku, maka saya akan memberikan apa yang dia inginkan, yang terbaik buat dia, kata Allah. Ya, dan Allah malu. Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh, meneteskan air mata di keheningan malam, memohon doa kepada Allah, kok hanya pulang dengan tangan hampa tanpa terkabul. Allah itu malu. Allah pasti memberi, Allah pasti mengabulkan. Tapi kita ingat, Allah memberi, Allah mengabulkan itu dengan caranya Allah sendiri, bukan dengan cara kita. Karena manusia hanya bisa berencana, semua Allah yang menentukan. Dan janji Allah itu pasti. Ya, innallaha la yuhliful mi'ad. Allah, sungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Allah itu pasti tepat janji. Jadi jangan sedih, saudaraku. Jangan takut, kawan-kawanku semuanya, dimanapun Anda berada. Dan satu lagi sebelum saya tutup, ya, saya sudah sering menyampaikan, baik yang mau konsultasi WA atau telepon, adalah telepon saya jarang bisa ngangkat, ya, kesibukan saya macam-macam. WA juga nggak bisa langsung membalas. Saya minta maaf, saudaraku, ya, tapi insya Allah semuanya akan saya balas satu persatu, ya. Dan satu lagi, jangan menanyakan lagi yang bermahar. Walaupun di video ini mungkin suatu saat akan saya hapus saja nanti kalau ada waktu pas luang sempat nguprek HP nanti, ya, mau saya hapus saja yang bermahar itu. Ada Mustiko Kencono, ada Singo Barong itu, ya, itu gak usah diamalkan. Saya gak mau membebani saudara-saudariku semuanya. Jadi ngamalkan yang gratis-gratis saja, biar gak jadi fitnah di kemudian hari. Saya gak mau dibilang saya jualan ilmu, saya jualan agama, saya pejuang receh, ngoceh hanya mencari receh untuk makan. Saya gak mau, saudaraku. Insya Allah untuk makan saya sudah dijamin oleh Allah, kehidupan saya sudah dijamin oleh Allah. Alhamdulillah, bukannya menyombongkan diri, tapi semua itu hanya titipan Allah. Tapi alhamdulillah saya diamanahkan, dititipi oleh Allah. Mau mobil, mau apa, ya alhamdulillah semuanya ada. Mau makan gak susah, uang udah ada, jalannya sendiri-sendiri. Karena saya, ya, kerjanya bukan hanya ngoceh seperti ini, ya. Saya ada kerjaan yang tetap, walaupun usaha kecil-kecilan, tapi alhamdulillah cukuplah buat makan untuk memperkuat ibadah. Jadi saya sedang tidak mengemis. Mau subscribe silahkan, nggak subscribe itu urusan Anda, nggak ada dosa. Yang subscribe juga insya Allah barokah, saya doakan terus. Dan yang nggak subscribe pun saya doakan yang terbaik. Dan nggak subscribe juga nggak dosa, ya. Silahkan. Kalau memang rezekinya saya, ya, nambah saudara, insya Allah saya nggak nyuruh subscribe pun di subscribe. Kenyataan tiap hari juga subscribe-nya nambah terus, alhamdulillah. Dan yang komplain ke saya, ya, yang bilang ke saya gagal, sama yang bilang ke saya alhamdulillah berhasil, sampai detik ini alhamdulillah masih banyak yang berhasil daripada yang gagal. Dan yang membutuhkan jasa saya, minta bantuan doa saya akan tetap mendoakan, ya. Makanya saya sekarang nggak usah mikir Gus ini maharnya berapa, ya. Jadi saya nggak minta mahar, saudaraku. Saya nggak minta bayaran dari Anda. Kalau saya sanggup membantu, saya siap membantu tanpa harus Anda membayar ke saya. Jadi nggak usah nanyain lagi mahar, nggak usah nanyain lagi yang bermahar mau bayar berapa-berapa, nggak usah. Nanti jadi fitnah, repot. Dikirain nanti saya beli mobil baru, beli motor, beli HP itu karena uang mahar. Karena kadang mahar juga, maaf nih ya, 50.000, 100.000, maaf. Ini bukannya menghina atau apa, enggak. Misalkan itu loh. Itu mau beli mobil ratusan juta juga mau kapan ngumpulnya, kan gitu, saudaraku, ya. Ini kadang saya bicara gini karena kadang gedek sama orang itu. Ada orang maksa, saya udah gak mau, dipaksa harus minta yang bermahar, ngirimnya 30.000, 50.000. Begitu nggak berhasil, saya dihujat macam-macam, dicaci maki. Ya itulah. Makanya kalau memang ada yang sudah membayar mahar,
Kalau merasa ada yang membayar mahar, yang gak ikhlas hatinya, yang gak terkabul hajatnya, WA lagi ke saya kembalikan. Insya Allah kalau cuma 50.000, 30.000, 100.000 sampai ke 1 juta gak ada yang bayar mahar 1 juta, kayaknya gak ada ya. Jadi paling 100, 200, 50, 20 lah. Itu kalau gak ikhlas lapor ke saya kembalikan langsung. Begitu WA masuk, ada bukti transfernya ke saya kembalikan. Tapi insya Allah kalau dikumpulin semua mahar-mahar dari dulu yang masuk ke sekarang itu, yang orang yang pada maksa itu, tapi alhamdulillah yang maksa yang berhasil juga banyak ya. Kalau dikumpulin maharnya nggak ada 500.000, jadi saya nggak terlalu terbebani. Kalau mau minta ganti, minta aja, silakan sewaktu-waktu ke saya kembalikan. Saya nggak mau jadi fitnah. Kalau mau minta bantuan tolong ke saya, silakan. Kalau saya bisa bantu pasti saya bantu, tapi nggak usah ngomongin maharnya berapa. Kalau ada persyaratan misalkan harus pakai sarana ini atau sarana itu, silahkan cari sendiri, beli sendiri. Kalau sudah dapat syaratnya, kirim ke alamat saya, nanti saya bantu kerjakan. Jadi saya nggak mau membelikan, saya nggak mau mencarikan. Kalau ada syarat atau apa, cari sendiri di pasar atau di mana yang ada, atau di toko atau di mana, silahkan. Mau berapa harganya, mau apa ya, itu terserah. Mau diambil atau enggak terserah Anda. Ini saya nggak mau campur tangan urusan uang ya. Begitu saudaraku ya. Biar apa? Biar nggak jadi fitnah ya. Yang intinya semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan, entah itu ilmu yang berupa ajian atau mantra atau wirid ya, atau cuma sekedar ilmu-ilmu nasihat seperti ini, semoga bermanfaat buat saudara-saudariku semuanya. Bermanfaat dunia dan akhiratnya, membawa berkah dan barokah untuk kehidupan Anda. Insya Allah saya tidak akan menjerumuskan Anda ke jurang neraka ya. Insya Allah saya akan selalu mengajak untuk selalu berbuat sesuai dengan yang Allah perintahkan dan meninggalkan sesuai dengan yang Allah larang. Insya Allah kita semua akan menjadi golongan orang-orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Sebenarnya sudah lama sekali saudaraku ya, ini saya dalam perjalanan. Minta doanya semoga selamat sampai tujuan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf pula atas segala kekurangannya. Kalau menyinggung perasaan atau mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.